persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, waktu kita saudaraku. Saya sangat mengharapkan saudara bisa dalam tempo 70 menit ke depan ini beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya percaya ini akan punya manfaat, berkat yang luar biasa saudaraku. Baik, kita akan mulai dengan doa pembukaan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan izinkan kami berada ya Tuhan di menara doa ini. Terima kasih, hati kami rindu akan Tuhan, akan hadirat-Mu, akan jamahan kasih-Mu, akan firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam sesi menara doa ini kami minta Tuhan, jamah setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kami doa-doa ya Tuhan, nyanyian-nyanyian baru. Beri kami ya Tuhan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Tuhan Yesus berbicara secara khusus buat kami. Kami siapkan tanah hati yang baik ya Tuhan. Biar setiap benih firman-Mu ya Tuhan tertanam ya Tuhan dalam lubuk hati kami, bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari bersama-sama katakan Tuhan, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari dari awal katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari buka suaranya saudara, nyanyikan nyanyian ini dengan segenap hatinya sebagai penyembahan kita. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ini doa yang Kaulah pengharapan kami.
Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Biarlah Engkau membuka tingkap-tingkap langitmu ya Tuhan. Buka tingkap-tingkap langitmu ya Tuhan. Saat kami merendahkan diri kami ya Tuhan. Saat kami ya Tuhan merendahkan diri kami, memuji, menyembah-Mu. Buka tingkap-tingkap langitmu ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih la bala. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari semuanya haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi saudara, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu Tuhan Yesus, tolong Tuhan. tiada seperti Biarlah nyatakan perbuatan-Mu yang ajaib itu atas bangsa kami. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari dari awal katakan, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Perintah yang mulia buat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya la bala 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 bala. Bless the Lord, bless the Lord, oh my son. Oh ya la bala 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 bala. Oh la bala. Oh ya la bala. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Ya Tuhan Yesus, mari saudara buka suaranya, naikkan nyanyian, pujilah Tuhan hai jiwa.
saudaraku yang sedang berbeban berat, saudara yang sedang mengalami stres, cemas, mari saudara boleh katakan pada jiwanya, oh ya Bapa, pujilah Tuhan hai jiwaku, kami mau memuji kebesaran-Mu. Mari jiwaku, puji Dia, katakan, oh ya Bapa, kasihlah, buka suaranya saudara, oh ya Bapa, kasihlah, bala 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 bala. Oh ya Bapa, kasihlah, oh ya Bapa, kasihlah. My soul, my Savior God, how great my soul, my Savior God, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. And sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great, how great Thou art, how great Thou art. Oh ya Bapa, kasih, oh ya Bapa, kasih, bala 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 bala. Yesus, Yesus. Oh ya Bapa, kasih, mari. Oh ya Bapa, angkat suaranya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All you see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All you see, how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of praise. My heart can sing how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names.
Kuasa untuk melakukan mujizat dalam nama Yesus. Oh ya Allah, kuasa untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Uraikanlah kuasa-Mu Tuhan, Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Mari buka suaranya saudara yang harapkan mujizat, terobosan itu terjadi. Yes, buka suaranya sudah mati. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sedang dicurahkan di tengah-tengah kami. amin. Satu pengurapan ya Tuhan untuk melakukan mujizat sedang bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saudara mulai nikmati itu. Saudara mulai terima itu, saudara. Saudara mulai dapatkan itu dalam nama Yesus. Kami terima ya Tuhan Yesus sekarang. Yes, kuasa doa. Kuasa yang doa. Doa-doa yang kami sudah naikkan ya Tuhan. Oh ya lama-lama dengan segenap hati. Sekarang kami terima ya Tuhan urapan karunia iman itu. Karunia iman ya itu. Untuk melakukan mujizat dalam nama Yesus. Tuhan sedang berikan karunia iman buat setiap kita. Karunia mujizat buat setiap saudara. Karunia kesembuhan dalam nama Yesus. Karunia hikmat untuk menyelesaikan setiap kesulitan, kesakitan, masalah. Terima sekarang dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya bala 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 bala. Sungguh kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan dengan segenap hati saudara. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan tuh berikan saya karunia pengetahuan, maksudnya dikasih pengetahuan, pengertian. Ada di antara saudara yang hadir di Menara Doa ini sedang mengalami yang namanya stres berat, depresi, cemas. Sampai saudara tuh begitu takutnya nggak tahu apa-apa, apa yang harus dilakukan. Tuhan katakan tadi, sudah lewat nyanyian tadi, ya pemazmur kan juga ngalami tertekan jiwanya. Makanya dia bilang, mengapa tertekan hai jiwaku? Dikatakan, bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku.
sekali lagi aku mau bersyukur kepadamu. Saudara, Alkitab bilang itu firman Tuhan itu bisa jadi obat. Firman Tuhan juga adalah pedang yang bermata dua, yang bisa nebus, saudara, roh, membisahkan roh dan jiwa, menembus tulang sampai sumsum. Artinya apa, saudaraku? Sampai ke jiwa kita, firman itu bisa bekerja. Apa yang gak bisa ditembus oleh pisau bedah, pisau bedah, yang bisa bedah sampai ke saraf-saraf, saudaraku, kuasa firman Tuhan yang tadi bilang, mengapa tertekan hai jiwa, itu firman Tuhan, saudara. Pujilah Tuhan hai jiwaku, mengapa engkau tertekan jiwaku. Sekali lagi aku mau katakan, ya kan, aku mau bersyukur kepadamu. Ini firman. Saya mau ajak saudara, kalau saudara mengalami tekanan yang hebat, saudara bisa ulang pujian ini, karena kan ini kan YouTube, saudara ya. Selesai saudara itu ulang lagi nyanyiannya, ikut nyanyi. Nyanyi, saudara. Ada doa-doa yang saya naikkan, saya ajak saudara, saudara denger lagi doa-doanya. Ikut doa lagi, saudara, ulang aja terus. Saudara, sampai saudara dapatkan satu kekuatan gitu. Karena ya seperti obat ya, obat itu akan bisa bekerja menyembuhkan penyakit kita. Kalau obat yang diminum itu masuk sampai kemana? Ke pembuluh darah. Lalu kena ke bagian yang sakit. Begitu juga dengan firman. Firman itu enggak cukup sampai di telinga, sampai di pikiran. Saudara sampai di lubuk hati. Untuk bisa dari pikiran ke lubuk hati, perlu ada suara perkatakan. Ya kan? Jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Kata diselamatkan, saudara bisa beroleh hidup yang kekal. Bisa juga saudara mendapatkan kesembuhan, pemulihan, kelimpahan, pertolongan. Yang percaya katakan amin, saudara. Ini hal yang saudara tangkap ini. Saudara, firman yang kita dengar sampai di telinga, masuknya ke otak. Tapi untuk bisa sampai ke lubuk hati, disitulah peranan apa? Doa, pujian, penyembahan. Katakan saudara, soal katakan, mengapa tertekan hai jiwaku? Pujilah dia. Bless the Lord, oh my soul. Dancing my soul. So terus naikkan. Nah, saya suka dengan lagu ini sebelum kita doa untuk kesembuhan. Saya mau berdoa untuk saudara yang sakit terpapar COVID-19. Kayaknya dalam beberapa waktu ini Tuhan suruh saya sebelum doa untuk yang sakit, coba nyanyikan lagu ini. Sungguh ku percaya tidak ada mustahil Bapak. Coba saudara naikkan nyanyian ini bersuara. Supaya apa? Apa yang saudara tahu menjadi satu, menjadi apa yang saudara yakini benar. Kebenaran inilah yang akan mengubahkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberkati kita. Mari saudara buka suaranya, katakan dengan iman. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mari buka suara lagi, katakan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mari saudara angkat tangannya, saya mau berdoa untuk saudara yang sakit. Saudara yang terpapar COVID-19, mungkin sedang mengalami tekanan, ketakutan, kecemasan, kebingungan. Hari ini Tuhan ajar kita, firman itu bisa menjadi obat yang manjur. Kalau firman itu masuk dalam hati kita, saudara mulai perkatakan itu, nyanyikan itu firman. Kata-kata iman, sungguh ku percaya tidak ada yang mustahil bagiku. Bapa, dalam nama Yesus,
Hari ini ya Tuhan aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang terpapar COVID-19. Tuhan, mereka yang mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kebingungan ya Tuhan. Ya Tuhan, sesak napas ya Tuhan. Mengalami batuk-batuk ya Tuhan, badannya Tuhan rasa sakit. Apapun gejala yang dialami sekarang, aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkan mereka. Terima kesembuhan saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, berikan istirahat. Tuhan, biarlah ya Tuhan, Kau bersihkan setiap mimpi-mimpi ya Tuhan yang bukan dari Tuhan. Jamah ya Tuhan pikiran bawah sadar mereka. Dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang menderita sakit apapun ya Tuhan. Entah itu kanker, tumor ya Tuhan, dan psoriasis, osteoporosis, Tuhan, saraf kejepit, apapun ya Tuhan, jantung, ginjal. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Anak yang sakit liver jadi sembuh sekarang dalam nama Yesus. Mereka yang stroke ya Tuhan, yang lumpuh berjalan dalam nama Yesus. Karena aku percaya mujizat masih ada. Tuhan, aku berdoa untuk siapa anak-anak, biar turunkan berkat keuangan buat mereka Tuhan. Biar Kau tunjukkan ya Tuhan pekerjaan, bisnis ya Tuhan. Buka ya Tuhan dalam nama Yesus. Beri ya Tuhan hikmat-Mu ya Tuhan. Aku percaya dalam nama Yesus, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Oh ya Bapa, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan untuk satu penyembahan yang luar biasa, yang berkenan di hati-Mu. Kami rasakan itu Tuhan. Kuat sekali hadirat-Mu ya Tuhan. Kau telah mencium ya Tuhan bau harum daripada korban penyembahan kami ini Tuhan Yesus. Turunkan sekali lagi Tuhan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di menara doa ini ya Bapa. Aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan. Tuhan terima kasih, terima kasih. Kami percaya mujizat masih ada. Kau cukupi siap kebutuhan kami. Apa yang kami butuhkan itu cukup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ya Tuhan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Biarlah mereka memberikan firman ini di lubuk hati mereka yang paling dalam, di tanah hati yang baik. Supaya benih daripada firman iman ini bisa bertumbuh, ya Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Nah hari ini saudara, saya ingin bagikan sesuatu yang selama beberapa waktu belakangan ini saya mengajar, berkhotbah tentang iman. Ya saudara, bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan menolong, bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Itu karena satu, Tuhan mengasihi kita. Nah saya ingin ajak saudara hari ini, ya kan, satu tindakan nyata. Tuhan juga mau respon kita. Kalau kita sudah menerima daripada kasih, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan dorong saya, coba kamu ajar dan beritahu, ya kan, tentang persembahan. Ya, ada 3 jenis persembahan yang disebut sebagai apa? Penyembahan. Saudara Yesus, ya.
Ada 3 jenis persembahan yang disebut penyembahan. Ini yang Tuhan mau saya coba jelaskan, bagikan. Coba saudara mulai renungkan firman Tuhan ini. Saya percaya bahwa ya kan, ini adalah satu hal yang sangat penting. Beberapa waktu yang lalu saudara, waktu kita membahas tentang Ibrani pasal 11. Di mana Ibrani pasal 11 kita tahu itu tentang iman. Tentang tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman. Nah, di dalam Ibrani pasal 11, ya kan, orang pertama yang disebut sebagai pahlawan iman, orang ini bernama siapa? Habel. Kenapa Habel kok disebut namanya? Saudaraku, karena Habel membawa persembahan yang lebih baik dari Kain. Maksudnya adalah Habel membawa persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Katakan amin saudaraku. Persembahan Habel itu merupakan sebuah bayang-bayang atau simbol dari persembahan Allah sendiri kepada manusia. Saudara, lewat siapa? Lewat anak domba di Taman Eden. Untuk apa? Menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Dan itu merupakan satu bayangan daripada apa? Persembahan daripada Bapa di sorga. Ya kan, persembahan apa? Dia berikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Jadi di dalam Alkitab saudaraku, di mana bicara tentang kasih Allah, selalu yang kita bisa lihat adalah adanya korban yang Allah berikan, yaitu lewat anaknya yang bernama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya saudara, kalau kita melihat dalam perjalanan dalam Alkitab saudaraku, tokoh-tokoh iman yang lainnya saudara yang dituntun oleh Tuhan, termasuk dimulai dari siapa saudara? Bapak iman yang namanya kita sebut sebagai Abraham. Kita lihat setiap kali Abraham mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pada saat itulah Abraham membawa korban persembahan. Dia membangun satu mezbah bagi Tuhan. Nah, hari ini saudara Kristus, saya ingin ya nanti di ujungnya kalau saudara baca di kitab Wahyu, saudara, semua orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus, orang-orang percaya, saudaraku, mereka yang sudah menerima mahkota, akhirnya mereka mempersembahkan seluruh mahkota, ya kan, kepada siapa? Di bawah kaki daripada anak domba Allah itu sendiri. Jadi ujung daripada di awal, semuanya di Alkitab kalau kita lihat bahwa kita orang tebusan, ujungnya adalah semuanya Tuhan akan bawa kita masuk ke dalam apa? Kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Kasih inilah yang ditunjukkan dengan apa? Persembahan kepada anak domba Allah yang telah menyerahkan dirinya buat setiap kita. Katakan amin saudara. Nah, hari ini saya ingin bagikan saudaraku secara teknisnya supaya kita bisa dapat pengertian. Tidak semua persembahan yang kita anggap persembahan kepada Tuhan itu dilihat Tuhan sebagai penyembahan. Karena kalau persembahan dilihat Tuhan sebagai penyembahan, maka dampaknya adalah saudara dan saya, yang saudara, itu akan berkenan di hati Tuhan. Coba kita akan buka Alkitab kita dalam Amsal 3 ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan apa? Hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini perintah. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saya mau sampaikan begini saudaraku yang Kristus. Sebenarnya kita tuh tidak bisa memberi ya kepada Tuhan apa yang dia butuhkan, tidak bisa. Dan juga pemberian kita sebenarnya juga pemberian dari Tuhan. Tetapi saat kita membawa korban persembahan, kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihimu, aku sedang memikirkan dirimu, dan aku ingin menjadikan engkau yang terutama dan yang pertama dan yang terutama di dalam hidupku. Katakan amin. Katakan amin. Saudaraku Kristus, ya mungkin saudara pernah waktu masih kecil, ya kan,
memberikan sesuatu kepada orang tua saudara. Ya kan, hadiah-hadiah untuk orang tua saudara. Ya kan, setiap kali saudara memberikan hadiah, ya kan saudara, saya tahu, ya kan, karena kecil saya beli sesuatu, apakan satu untuk daripada orang tua. Ya kan, sebenarnya mereka tuh nggak memerlukan hadiah itu. Tapi pada waktu mereka menerima pemberian kita, saudaraku, mereka sangat menikmatinya dan mereka melihat bahwa kita memikirkan dia, peduli sama dia, mengasihi dia. Tanpa pemberian itu pun dia tetap nggak ada masalah kok. Itu sebenarnya waktu kita melakukan hal itu sama Tuhan. Jadi pemberian persembahan kepada Tuhan, saudara, itu bukan hanya bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, tetapi juga merupakan tindakan apa? Penyembahan kepada Tuhan. Saya ulangi lagi saudara begini, Alkitab mengatakan tidak semua jenis persembahan adalah tindakan penyembahan atau ibadah. Contohnya Kain kok, dia bawa persembahan, tidak disebut, tidak dihitung sebagai apa? Penyembahan. Dia bawa persembahan dari hasil karya dia, hasil kerja dia, hasil jerih payah dia. Saudara, dari tanam, dari buah-buahan itu saudara, Tuhan gak hitung itu. Gak hitung, gak sebut itu sebagai penyembahan. Nah sekarang kita akan belajar, ada 3 jenis persembahan yang dihitung oleh Tuhan sebagai penyembahan. Yang pertama saudara Kristus, yaitu jenis persembahan yang dihitung sebagai penyembahan adalah persembahan yang berdasarkan apa? Perintah Tuhan. Persembahan yang berdasarkan kehendak Tuhan, yang diserahkan pada waktu dan di tempat di mana saudara beribadah. Saya ulangi, persembahan yang dihitung sebagai penyembahan adalah persembahan yang dibawa, diberikan berdasarkan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, ya kan? Yang kita bawa pada waktu dan di tempat di mana kita berada. Saudara, apa sih perintah, apa persembahan yang diperintahkan Tuhan dan menurut kehendak Tuhan? Maliaki 3 ayat 10 saudara. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah di sini dicatat bahwa saudara, kita membawa persembahan persepuluhan di tempat di mana kita beribadah. Tujuannya adalah apa? Supaya ada makanan rohani buat jiwa kita. Saudaraku, persembahan jenis ini saudara, berdasarkan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan ini saudara Kristus, tidak memberikan kita hak, tidak memberikan saudara hak untuk apa? Mengendalikan, mengarahkan, mengatur, dan memerintah Tuhan untuk melakukan keinginan kita. Oh Tuhan, aku kan sudah bawa persembahan ini, jawab doaku. Tidak ada itu, dan urusan. Saudara Kristus, kenapa? Karena persembahan ini yang kita bawa, ini adalah penyembahan kita. Saudaraku, saat kita membawa persembahan persepuluhan, sebenarnya kita sedang berkata, Tuhan, Engkaulah yang pertama dan yang terutama dalam hidup saya. Nah itulah sebabnya Tuhan mencurahkan apa? Berkatnya sampai berkelimpahan. Karena persembahan yang kita beri sesuai dengan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita lakukan itu namanya apa saudara? Kita mengasihi Tuhan. Tuhan bilang, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan apa? Perintah Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang mendengar dan perintah Tuhan dan melakukannya. Mereka lah yang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Pada waktu saudara lakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara sedang mengungkapkan dan saudara sedang berkata, aku sedang cinta padamu. Aku cinta padamu. Kita nyanyi lagi. Aku cinta padamu Tuhan.
Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Aku cinta padamu Tuhan kan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Saudaraku, dalam Amsal 8 ayat 21. Coba kita akan lihat di sini saudaraku. Ya, Amsal 8 ayat 21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya apa? Kuwariskan harta kepada yang apa? Mengasihi aku, kata Tuhan. Dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Jadi saya berpikir, kenapa kok janji Tuhan? Tuhan bilang, uji aku. Cuma satu ayat ini yang Tuhan bilang, uji aku kalau kamu lakukan perintahku, bawa persembahan persepuluhan ini. Uji aku. Bukankah aku akan membuka tingkap langit, buka pintu surga, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Berkelimpahan. Kenapa? Karena Tuhan lihat begini, orang yang melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu disebut sebagai apa? Penyembahan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa menyembah Tuhan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin saudaraku. Hanya orang yang mengasihi Tuhan yang bisa menyembah Tuhan. Dan Amsal 8:21 katakan, orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan janji apa? Kuwariskan harta kepada dia. Aku akan isi penuh perbendaharaan mereka. Bicara perbendaharaan, itu bicara tentang persediaan secara rohani lah, secara jasmani kesehatan, secara hubungan sosial dan juga keuangan. Kuisi perbendaharaan mereka. Jadi saudara Kristus, ya kan? Saya ulang lagi, persembahan persepuluhan adalah persembahan, ya kan, yang kita bawa ke hadapan Tuhan, ya kan? Pada waktu kita beribadah di tempat di mana kita beribadah, berdasarkan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, maka persembahan itulah, ya kan, yang dihitung sebagai penyembahan. Persembahan yang dihitung sebagai penyembahan. Kenapa? Saat kita melakukannya, kita sedang menunjukkan apa? Kasih kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi jenis persembahan yang dihitung sebagai penyembahan adalah persembahan berdasarkan perintah Tuhan. Itu yang Tuhan perintahkan. Saudaraku, jadi gak bisa tuh istilah persepuluhan ya, kita sebar kemana-mana karena gede nih jumlahnya. Bagi sebarnya mau kemana kah? Ya kan, beliin makanan, kasih gratis segala macam. Gak bisa. Persembahan itu milik Tuhan. Di mana saudara dibangun imannya, saudara bawa di situ, di tempat itu. Katakan amin saudara. Di mana saudara tahu inilah, ya kan? Inilah gembala saya. Ini di mana? Inilah gereja lokal saya. Saudara bawa ke tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis persembahan yang dihitung sebagai penyembahan adalah persembahan yang direncanakan sebelumnya. Jadi Tuhan akan lihat persembahan kita sebagai penyembahan kalau memang kita sudah punya rencana untuk membawa persembahan itu. Dasar firmannya ada kok. 1 Korintus 16 ayat 2. Semua saya pakai dasar firman saudaraku yang Kristus, ya. Bukan pikiran saya. Tapi ini pikiran Tuhan, ini kehendak Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan garis bawahi sesuatu, menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Paulus bilang, ya kan, supaya kamu tuh kalau bawa persembahan kamu tuh dihitung sebagai penyembahan. Coba kamu mulai, kalau kamu dapat apa bawa persembahan, sisihkan, simpan dulu di rumah. Nanti pada waktu aku datang, kita ibadah, kau bawa itu persembahan itu.
Jadi bukan spontan, bukan terburu-buru dan gak ada rencana. Hanya karena perasaan, wah lagi seneng nih. Karena dipompa oleh hamba Tuhan. Wah yang beri, tabur supaya kamu udah menuai. Ya gak gitu. Orang Kristen, saya nggak pernah dorong bawa jemaat atau saudara dengan perasaan. Lakukan, nggak boleh. Harus dasarnya adalah apa yang kita lakukan itu ada berdasarkan firman, berdasarkan iman. Kata namanya saudara, karena kita mau hidup kita mau bangun rumah kehidupan kita di atas batu karang. Kata namanya saudara, bicara batu karang bicara tentang iman. Iman bicara apa? Firman Tuhan. Saudaraku, yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu harus direncanakan. Jadi kita tidak memberi dengan spontan gitu loh. Saya ngajar ini saya lakukan. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku. Jenis persembahan yang dihitung sebagai penyembahan adalah persembahan yang apa? Sebanding dengan penghasilan kita. Jadi saudara memberi sebanding dengan penghasilan saudara. Artinya apa? Coba kita buka. 2 Korintus 8 ayat 12. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau kamu rela, baru diterima. Ya kan? Kalau pemberianmu itu, yang kedua syaratnya berdasarkan apa yang ada padamu. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara, jadi kalau saudara nggak ada penghasilan apa-apa, saudara nggak punya uang, ya udah nggak usah beri, nggak masalah. Karena memberi sama Tuhan terus dalam kerelaan dan berdasarkan apa yang ada sama kita, bukan apa yang nggak ada. Oh utang dulu lah sama orang dah, pakai duit orang nih, nulis persembahan, tulis namanya, Sabta Tandi, menyumbang sekian, tapi uang orang, tapi beritahu semua orang, itu bukan penyembahan. Persembahan itu tidak dihitung sebagai penyembahan. Saudara, untuk dari kerelaan kita, dari apa yang ada. Kalau kita nggak punya, nggak usah memberi, Tuhan nggak minta kok. Kalau kita punya sedikit, saudara beri sedikit. Kalau saudara punya banyak, dapat banyak, saudara bisa beri banyak. Ingat saudara satu hal ya, Tuhan lebih tertarik bagaimana sikap kita dalam memberi. Sikap kita dalam memberi. Saudara, Tuhan lebih lihat tuh hati kita dalam memberi. Bukan jumlah. Bukan seberapa banyak persembahan yang kita bawa, saudaraku. Bukan itu. Apalagi jumlahnya, ya saudara yang kita mau bawa, supaya kita gak kalah populer, gak kalah pamor. Jangan, saudaraku. Itu gak akan pernah bisa dihitung. Saudara akan mengalami kerugian yang besar. Kecewa nanti. Tidak akan menumbuhkan iman. Karena persembahan itu harus menghasilkan buah-buah kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Itu firman Tuhan katakan. Makanya Paulus bilang, persembahanmu ini aku terima. Biarlah ya Tuhan akan memberikan buah kebenaran. Ya kebenaran ini akan mengubah karakter kita, sifat kita. Saudaraku, menjadi mematahkan roh yang namanya serakah. Menjadi kita orang yang murah hati. Roh yang egois, mentingkan diri sendiri, menjadi orang yang bisa peduli dengan orang lain. Itu saudaraku, buah kebenaran. Kebenaran itu yang mengubah. Mengubah juga keadaan saudara. Keadaan keuangan, keadaan kesehatan. Dari pemberian yang disebut sebagai apa? Penyembahan. Akan menghasilkan yang namanya buah kebenaran. Buah kebenaran itu akan mengubah baik karakter kita maupun keadaan kita. Yang mengerti, katakan amin saudaraku. Jadi Tuhan lebih menghendaki kemurahan hati kita. Bukan sekedar jumlah persembahan kita. Jadi saat kita memberi persembahan, pada saat itulah sebenarnya kita sedang memberikan apa? Kasih kita, hati kita kepada Tuhan. Kita bisa memberikan hati kita ke Tuhan, kasih kita sama Tuhan lewat apa? Perkataan kita. Dengan perkataan kita dalam bentuk apa? Doa atau nyanyian. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Itu saudara sedang berikan. Tetapi itu akan lebih kuat lagi setelah saudara bawa persembahan. Karena Tuhan bilang ini, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Nah di dalam Markus pasal 12, ada kisah seorang janda miskin yang hanya punya 2 peser saudaraku. Ya, 2 peser koin kecil. Dia beri semua yang dia punya kepada Tuhan. Yang saudaraku, itu tanda Tuhan lihat.
ini orang memberi dari segenap hati dia. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus memuji janda ini. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, ya kan? Saya tuh belajar ya dalam perjalanan saya sebagai anak Tuhan, ya terlebih sekarang melayani sebagai hamba Tuhan. Saudaraku, saya belajar gini, kalau Tuhan bisa memberi perintah sama kita untuk melakukan sesuatu, atau membawa atau memberi persembahan khusus, itu pasti kita dihitung sebagai orang yang dekat sama dia. Tuhan gak akan pernah minta untuk melakukan apapun atau memberi sesuatu kepada orang yang tidak dekat dengan dia. Katakan amin. Tapi kalau Tuhan bisa minta sama kita untuk lakukan sesuatu, memberi sesuatu, itu tanda dia sedang uji iman kita dan kasih kita. Kalau kita lakukan apa yang dia perintahkan itu, saudaraku, disitulah saudara akan ketemu yang namanya apa? Dan mendapatkan berkat-berkat yang tidak terduga yang Tuhan sediakan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Contoh Abraham, setelah dia udah dapat banyak dari Tuhan, satu hari Tuhan datangi dia dan Tuhan berkata, Abraham, ya Tuhan, sekarang kau ambil anakmu yang tunggal, yang kau paling kasihi. Saudara, bawa persembahkan ke aku di Bukit Moria sebagai korban persembahan, sebagai penyembahanmu kepada aku. Bawa itu anak yang kau kasihi. Saudaraku Kristus, Abraham tidak bantah. Pada kesempatan pertama dia ajak anaknya Ishak, dia bawa anaknya. Pada waktu Abraham mau persembahkan Ishak itu sudah mau bunuh, Tuhan bilang, jangan, pakai malaikat, jangan kau bunuh anak itu. Tuhan sudah siapkan. Di situ Abraham dapat pewahyuan, pengenalan, dia adalah Jehovah Jireh. Dari situlah Tuhan bicara sama dia, aku sudah tahu hatimu. Lulus dengan ujian iman dan ujian kasih. Aku tahu hatimu sekarang. Aku akan berkati engkau berlimpah-limpah. Keturunan sangat banyak. Itulah sebabnya Abraham disebut sebagai apa? Sahabatnya Tuhan. Kalau Tuhan bisa minta sama saudara sesuatu, bukan berarti dia butuh. Bukan karena gereja itu butuh uang kita, saudara, atau tenaga kita atau diri kita. Itu karena kita dihitung sebagai orang yang dekat sama dia. Dan dia sedang mau nyiapkan satu berkat buat kita. Katakan amin saudaraku. Contoh, di masa susah, tiba-tiba saudaraku, janda yang miskin, yang cuma punya segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli, didatangi seorang nabi Tuhan yang berkata bahwa kamu pulang, jangan takut, kamu pulang, buat tepung dan minyak itu, jadikan roti untuk aku makan. Terus dia bilang, demikian firman Tuhan. Begini firman Tuhan, Alis, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Alkitab katakan apa? Perempuan itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat Nabi Elia. Melakukan, ya saudara. Untuk apa saudara? Membawa persembahannya. Apa yang dipersembahkan? Apa yang ada? Tepung dan minyak. Yang sebenarnya bisa olah untuk jadi roti untuk dia makan. Itu masa kelaparan besar saudara. Masa kekeringan yang besar. Tapi karena dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan hitung itu sebagai apa? Penyembahan. Ketika Tuhan hitung sebagai penyembahan, Tuhan lihat inilah bentuk kasih dia, cinta dia kepada Tuhan, yang diterima lewat apa? Tangan dan mulut hamba Tuhan. Saudara, dia memberi kepada Tuhan, tapi yang menerima hamba Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu dia lakukan itu saudaraku, saudara, maka ada berkat yang tidak terduga. Saudara, tepung dalam tempayannya tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak habis. Artinya apa saudara? Dia diluputkan dari kelaparan, dia diluputkan dari kematian di masa kekeringan besar. Yang mengerti kata, kalau Tuhan bisa minta sesuatu kepada kita secara pribadi, di situ Tuhan sedang siapkan satu berkat yang luar biasa.
Katakan amin saudara. Saya kasih contoh lagi. Ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, Yesus sudah perintahkan para murid untuk pergi ke Danau Galilea. Di Danau Galilea, saudara, Yesus berkata, sekalipun murid-murid tidak mengenali Yesus, "Hai anak-anak, apakah engkau ada? Apakah ada lauk pauk padamu?" Ada lauk pauk enggak? Yesus itu maksudnya mau minta makan, mau minta lauk pauk, mau minta ikan. Dia mau minta ikan. Jawaban daripada murid-murid apa? Tidak ada. Tuhan bilang apa? Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Mereka tebar, mereka dapat ikan sangat banyak. Lalu murid yang dikasihi Tuhan namanya Yohanes, dia berkata, "Itu Tuhan." Lalu Simon Petrus, dia pakai baju, dia lompat ke air, dia datangi Tuhan Yesus. Tuhan minta ikan. Bukan karena Tuhan butuh ikan. Tuhan sudah punya ikan kok. Pada waktu sarapan, saudara tahu apa? Ikan mereka nggak dipakai, pakai ikannya Tuhan. Secara jasmani Tuhan mau beri. Yang kedua, apa? Kenapa Tuhan harus minta ikan, lauk pauk? Tuhan sedang mau beri sesuatu yang berkat yang tidak terduga. Khususnya kepada siapa? Kepada Simon Petrus. Tuhan mau memberikan apa? Penerimaan. Mungkin karena kegagalannya, karena kejatuhannya, dia sudah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dia merasa bahwa dia sudah tertolak, terhukum. Ada rasa malu, rasa menyesal, rasa bersalah. Rasa diri sendiri kayak hina. Saudaraku, Tuhan panggil dia. Lewat apa permintaan? Ada lauk pauk. Tuhan mau bilang, Tuhan mau ngomong ini. Simon Petrus, apa kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain? Tuhan mau kata gini, aku terima kamu. Aku tidak pernah buang kamu. Saat kamu setia, aku setia. Saat kamu tidak setia, aku tetap setia. Karena kita covenant kok. Aku terima kamu. Yang kedua, aku ampuni kamu. Yang ketiga, aku percayakan kamu, aku utus kamu. Gembalakan domba-dombaku. Tapi dimulai dari apa? Dia minta, saudara. Minta yang dia minta apa? Ikan. Tapi dia jujur, mereka jujur. Kami tidak punya ikan. Saudara, saya bisa jadi pendeta. Saya punya pengalaman. Itu Tuhan minta satu jumlah uang yang cukup besar. Pada waktu kami ada di satu seminar, saudaraku Yesus, seminar akhir zaman. Tiba-tiba saudaraku, yang gak ada kaitannya waktu dia bicara akhir zaman, tiba-tiba dia berhenti, saudara, hamba Tuhan ini. Karena itu tahun 98. Dia bilang begini, datang kepada saya seorang bapak dan ibu, membawa anak gadisnya, anak kecil, perempuan yang masih kecil. Sambil nangis. Dia butuh uang. Jumlah sekian puluh, cukup besar uangnya saudara waktu itu, untuk operasi. Karena diperkosa pada waktu kerusuhan di Jakarta itu, saudaraku. Tiba-tiba di hati saya ada bicara, kamu bawalah sekian. Istri saya bilang, kamu dapat gak dari omongan pendeta itu? Iya, jumlahnya sekian. Istri bilang, enggak, seluruh biaya operasinya kita yang tanggung. Hah? Besar. Langsung waktu break kami datang. Tuhan suruh saya, seluruh biaya operasi itu tanggungan kami. Saya tidak tahu. Rupanya beberapa bulan kemudian, saudaraku, tiba-tiba saudaraku, pendeta kami, gembala kami, pemimpin kami manggil kami. Sabta, saya masih seorang pengusaha. Saya cuma biasa ya pelayanan-pelayanan di gereja. Kami sudah doa dan lain sebagainya. Kami mau pilih kamu sebagai pendeta, sebagai gembala di GBI Palembang. Saya kaget, ini gak bisa main-main. Saya ini kan orang kerja, gak pernah mikir untuk jadi pendeta, mau cita-cita atau mau pegang jabatan ini. Saya udah cukup punya jabatan di kantor. Ini Tuhan, jangan kamu tolak. Saya tidak tahu, saudara, rupanya inilah panggilan saya, destiny saya. Setelah itu dalam perjalanannya pun, seringkali Tuhan datangi saya. Aku minta uang kamu. Begini. Setiap kali Tuhan minta sesuatu kepada saya, untuk melakukan sesuatu kepada saya, melihat seperti ada satu berkat tidak terduga yang Tuhan beri. Sampai hari ini Tuhan lakukan itu. Ibu bapak saudaraku Yesus Kristus,
Di balik setiap perintah Tuhan untuk melakukan atau memberi satu, ternyata di sana Tuhan sedang menguji iman dan kasih kita kepadanya. Jika kita lulus dalam ujian iman dan kasih, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat tak terduga bagi mereka yang mengasihi. Kenapa kok di dalam Wahyu pasal 21 urutan pertama orang yang dihukum itu adalah penakut? Kalau orang penakut tidak akan pernah bisa dekat sama Tuhan. Karena orang yang dekat sama Tuhan itu pasti sering Tuhan suruh lakukan ini, beri ini, korbankan ini. Saudara lihatlah perjalanan pada tokoh-tokoh Alkitab. Saudaraku, sampai akhirnya satu titik dia berkata apa? Selain Tuhan tidak ada yang lain. Sekalipun daging ini habis lenyap, daging. Saudara, ini gambar pada Yesus. Saudara, daging Yesus habis lenyap oleh bilur. Saudara, tetap berkata, engkau tetap Allah untuk selamanya. Ibu bapak saudara Kristus, hari ini saya sedang bahas tentang jenis persembahan yang disebut penyembahan. Saya ingin saudara kita ini, kita sudah masuk, sudah banyak belajar. Inilah praktek sebenarnya berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan iman, berjalan dalam kasih. Katakan amin. Ada satu janji saudaraku, satu ayat. Ayat ini saya bikin kertas ampau. Saya tulis nama saya dan saya cantumkan ayat ini saudara. Ya kan? 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Ini ayat kesukaan saya. Tapi khususnya saya di angpau itu ayat 8. Persembahan pemberian yang direncanakan, yang saudaraku, yang dipersiapkan, itu yang dihitung semuanya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Sukacita. Jadi rela hati dan sukacita. Perhatikan saudaraku. Kalau saudara memberi dengan rela hati dan sukacita, karena sukacita itu datangnya dari Tuhan, itu karena iman. Tindakan iman pertama adalah sukacita. Ketika saudara bisa bersukacita, maka saudara bisa berkorban, memberi. Nah lihat, apa berkatnya? Ayat 8, ini berkat orang yang memberi. Baca yang keras, 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat ini saya dalemin saudara. Artinya ini apa Tuhan? Kalau saya menjadi orang yang murah hati, ya kan? Lihat, Allah akan sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi saudara Kristus, kita melihat di sini. Saudara, jadi masalah memberi persembahan ini perkara apa saudara? Ini perkara iman dan perkara kasih kepada Tuhan. Kalau orang yang gak punya iman, yang tidak mengasihi Tuhan, saudara nih, kalau mungkin saudara ini ada hamba Tuhan kah apa yang bimbing gereja, saudara jangan harap tuntut. Sekalipun orang itu duitnya banyak, kita gak bisa harap dia bawa uangnya ke gereja, dukung pekerjaan Tuhan, gak bisa. Karena masalah persembahan itu bicara tentang iman. Iman itu bicara, dia tahu, dia ngerti, dan dia percaya, ini Tuhan yang suruh, dan aku mau lakukan untuk menyenangkan hati dia. Itu iman. Saudara, kalau level persembahan seseorang, kalau kita bawa persembahan atau memberi hanya untuk dilihat orang, dipuji orang, belum dianggap sebagai penyembahan. Tapi penyembahan adalah aku lakukan ini karena aku cinta sama dia, karena aku percaya sama dia. Dia udah terlalu banyak memberi sama saya. Makanya selalu saya ajar, kalau saudara tahu ini Tuhan yang sembuhkan saya dari COVID-19, ini Tuhan yang tolong untuk sehingga saya bisa dapat ini, dapat itu, jadi ini, jadi itu. Saya mau membawa persembahan, ucapan syukur dalam bentuk uang, sebagai tanda engkau mengasihi aku balas kasihmu ini dengan persembahan. Walau persembahan itu nggak sebanding
Dan Tuhan juga nggak beri. Kalau kita nggak beri, ada Tuhan bisa kirim orang lain untuk beri. Ini prinsip-prinsipnya harus kita tahu. Saudaraku, ketika kita tahu akan ini, karena persembahan bicara tentang iman, bicara tentang kasih kepada Tuhan. Makanya saudaraku Yesus, ketika kita lakukan ini, itu dihitung sebagai penyembahan. Maka dampaknya apa? Dia Tuhan akan melimpahkan segala kasih karunia. Segala kasih karunia apa? Saudara, secara rohani kita bisa kuat di tengah-tengah badai. Bisa tenang. Secara jasmani, kalau sakit kita percaya Tuhan sembuhkan. Karena tugas kita belum selesai. Secara hubungan sosial, Tuhan akan berikan kita golden connection. Orang-orang yang tepat. Pada waktu yang tepat. Di saat kita butuhkan. Ada orang yang nolong kita. Tuhan akan cukupi segala keuangan kita. Itu namanya segala kasih karunia akan dilimpahkan. Bahkan bukan cuman untuk apa namanya, cuman sampai kecukupan. Di sini katakan malahan berkelebihan. Supaya apa? Supaya kita bisa bagi ini saudara kepada orang lain. Aliran menjadi aliran berkat. Makanya kembali saya kasih contoh lagi saudaraku. Maria, persembahan Maria ini dihitung sebagai apa? Penyembahan. Persembahan dalam bentuk apa saudaraku? Air matanya, minyak narwastu, perbuatannya itu dihitung sebagai penyembahan sama Tuhan. Karena persembahannya dihitung sebagai penyembahan, saudara, makanya Tuhan melimpahkan kepada Maria segala kasih karunia kepada dia. Bukan cuma supaya Maria berkecukupan dalam segala kebutuhannya, tapi malah berlebih. Apa contohnya? Di dalam Yohanes 11 ayat 1, di sini dikatakan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Ayat 2 dicatat. Persembahannya adalah penyembahannya kepada Tuhan. Lalu dia ada dalam kebutuhan. Adiknya, saudaranya Lazarus sakit. Lalu mati. Tuhan hadir. Dia butuh Lazarus. Tetapi Tuhan hadir. Lalu apa? Membangkitkan Lazarus dari kematian. Bahkan malah berlebih kasih karunia. Bukan cuma Lazarus bisa hidup lagi. Lewat Lazarus banyak orang Yahudi menjadi percaya kepada Tuhan. Saya bisa nangkep di sini, katakan amin. Saya berdoa pesan ini bicara secara khusus saudaraku. Selain Tuhan tidak ada yang lain. Di bumi ini, di surga. Oleh karena itu Tuhan, aku mau dekat dengan Tuhan. Dekat sama Tuhan, itu saudara siap. Makanya kan, ini yang saya mau supaya saudara bisa ngerti tentang poin ini. Di masa-masa sekarang ini, kita butuh yang namanya apa? Diluputkan, dilindungi, dipelihara, diberkati. Tapi itu bilang, orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Kalau orang melekat sama Tuhan, ada banyak hal Tuhan. Oleh karena itu, mari terus kita berdoa. Beri saya hati, saudara, untuk bisa nyembah Tuhan. Katakan amin saudara. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Pesan-Mu begitu kuat buat setiap kami. Biarlah ya Tuhan, kami sudah mulai mengerti. Ya Tuhan, kami akan beri apa yang menjadi milik Tuhan. Ya Tuhan, pada saat kami ibadah, di tempat di mana kami beribadah, Tuhan, kami juga akan merencanakan apa yang kami ingin beri Tuhan. Bukan cuma sekedar spontanitas, tapi satu perencanaan yang kuat. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami memberi bukan untuk popularitas, untuk terkenal, untuk dikenal. Tapi kami memberi karena kami tahu, kami mengerti, kami mau melakukan perintah Tuhan dan mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan. Kami mau meresponi kasih Tuhan. Engkau terlalu baik buat setiap kami. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, pakai setiap kami. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan seutuhnya. Ya Tuhan, waktu kami, talenta kami, dan seluruh kekayaan kami, biar Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan
makan perjamuan kudus, biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaanku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Kau berkati saudara semuanya.